Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mania, NIM 7211419006. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bab 8 yang membahas tentang informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Jadi, The Ronald Dani dari MC Skinsai dan juga Company mengenalkan istilah Critical Success Factor atau yang biasa dikenal dengan CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Jadi, sumber daya informasi juga merupakan salah satu cara yang baik untuk mencapai keunggulan kompetitif dan merupakan contoh dari faktor penting penentu keberhasilan itu sendiri. Di pembahasan yang pertama yaitu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi itu mengumpulkan kemudian menguraikan aktivitas perusahaan. Data diubah menjadi informasi dan informasi itu diberikan kepada para pengguna baik di luar maupun di dalam perusahaan. Unsur-unsur ada input, transformasi, dan juga output dari sistem fisik perusahaan yang berada di bagian bawah. Contohnya yaitu sistem distribusi, tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kontak-kontak yang dihubungkan oleh arus data. Jadi perusahaan ataupun pelanggan di sini itu harus membayar apa yang sudah mereka beli. Kemudian arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Subsistem utama dari sistem distribusi. Jadi ini terdapat 3 subsistem utama. Yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, dan yang kedua itu ada pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang terakhir adalah pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan di sini terdapat 4 sistem utama. Yang pertama itu ada sistem pemesanan, yang kedua ada sistem persediaan, yang ketiga ada sistem penagihan, dan yang terakhir adalah sistem piutang dagang. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Jadi di sini itu mengidentifikasi subsistem yang berkaitan dengan pemasok dan persediaan pengganti dari pemasok. Di sini itu terdapat 3 sistem. Yang pertama ada sistem pembelian, yang kedua ada sistem penerimaan, dan yang ketiga adalah sistem utang dagang. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Jadi di sini sistem buku besar adalah sistem yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Subsistem yang terkait dalam proses buku besar ini yang pertama ada sistem memperbarui buku besar. Jadi di sini akan melakukan pembukuan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Dan kemudian yang kedua itu ada sistem pembuatan laporan manajemen. Di sini ini menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan juga laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Jadi sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada sistem informasi organisasi. Jadi area-area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Sistem informasi pemasaran. Ini merupakan sistem informasi yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Komponen di dalam sistem informasi pemasaran ini juga terdapat 3 komponen. Yang pertama ada sistem output yang berisi setiap subsistem memberikan informasi mengenai unsur penting pemasaran. Dan yang kedua ada basis data yang berasal dari sebuah subsistem input, sedangkan subsistem input ini merupakan sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan yang akan menangani aspek perencanaan
perencanaan, rekrutmen, pengolahan tenaga kerja, kompensasi karyawan, memberikan tunjangan kepada karyawan, dan pembuatan laporan. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem yang penting dalam proses manufaktur adalah produksi, persediaan, mutu, dan juga biaya. Sistem informasi keuangan. Di sini itu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Aktivitas output penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, pengolahan aliran dana, dan mengendalikan aliran keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Jadi, merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini juga bisa disebut dengan sistem pendukung eksekutif. Baik, yang ketiga yaitu ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Itu merupakan pengertian dari manajemen hubungan pelanggan. Nah, sistem ini mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang. Contohnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan bisa lebih dari itu. Baik, poin pembahasan yang keempat adalah data warehousing. Jadi karakteristik dari data ini yang pertama kapasitas penyimpanan besar, yang kedua data diakumulasikan dengan memperbarui dan memutakhirkan yang sudah ada, yang ketiga data dapat diambil dengan mudah, dan kemudian yang keempat adalah data digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Yang pertama ada tabel dimensi, merupakan pemikiran bahwa data dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada tabel fakta yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Yang ketiga ada paket informasi, di mana ini itu mengidentifikasikan semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Dan yang terakhir ada skema bintang. Skema bintang ini memungkinkan memperoleh informasi diantaranya yaitu unit penjualan menurut kode, perbandingan jumlah komisi penjualan, dan kemudian penjualan produk berdasarkan pelanggan. Kemudian untuk poin atau pembahasan yang kelima itu ada penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi ini beraneka macam, tapi ini itu yang adalah OLAP. OLAP ini merupakan piranti lunak yang dikembangkan untuk data warehouse yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Kemudian yang keenam ada data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam menentukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan juga penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis ini dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubung. Kemudian kelemahan dari verifikasi hipotesis ini sendiri, proses pengambilan datanya akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Dan kemudian untuk yang penemuan pengetahuan ini memberikan sistem data warehousing kemampuan menganalisis data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.